Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali. Kita melanjutkan yang part 2 yaitu swap zone. Ya, sebenarnya di video-video saya itu sudah banyak sekali saya share setup yang bagus, bisa dibilang setup killer. Cuman balik lagi, yang namanya trading itu adalah seni kesabaran. Jadi sudah tahu setup, tinggal menghafalkan, kenapa masih loss. Nah, karena apa? Yaitu tidak semua orang itu bisa menahan sabar. Bahkan saya sendiri ini yang sudah bikin video seperti ini, ya kan? Justru malah sering kena stop loss. Karena apa? Nggak mau sabar nunggu setupnya terbentuk, gitu. Jadi ya sering analisa, jadi berharap market itu sesuai analisa kita, nggak mau menunggu kita ngikuti market, maunya itu market ngikuti apa yang kita mau. Misal harga itu drop turun gitu ya, kemudian naik di sini membentuk supply, ya kan, kemudian turun, kemudian di break ya seperti ini. Nah, dimana supply yang di sini ini guys, supply ini ya, ini supply ini adalah engulfing, ya kan, engulfing. Dan ketika di break, ya kan, breaknya di sini ini breaknya itu clean break, ya kan, bener-bener bersih gitu. Dalam artian bersih itu misal ini candlenya kemudian naik gini, kemudian tiba-tiba ada candle drop seperti ini yang namanya engulfing, kemudian drop lagi, kemudian naik gitu. Oke, gini, ini yang namanya clean break, bersih ya. Nah, ketika nanti harga balik ke sini, kita bisa open posisi buy gitu. Jadi kuncinya di sini engulfing, di sini clean break ya, gitu. Clean break, atau ya jangan dipakai misalkan di sini nih ada candle-candle kecil-kecil gitu, baru naik itu kurang. Clean break dengan power yang bagus gitu ya. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, di time frame yang lebih besar, case ini tadi harus berupa candle engulfing gitu guys. Dan ini termasuk setup yang killer. Nah, ini saya pernah lihat di videonya Kak Nora, itu dibilang ini adalah teman-teman bisa pelajari. Di sana disebutnya apa ya, blend spot atau apalah gitu. Tapi sebenarnya ini ya swap zone. Apa itu swap zone? Supply menjadi demand, demand menjadi supply. Seperti itu. Oke, langsung saja kita coba lihat di contoh. Kita pergi ke time frame H1 saja, kita coba lihat apakah ada. Pelan-pelan. Nah, ini ada supply. Mana ini tadi? Ini ya supply ya. Oke, kemudian oke, gini ya, di sini ya. Oke, nah kita kasih garis horizontal untuk konfirmasi apakah di time frame yang lebih besar itu ada ini, ada dua ya, di sini juga ada, ini termasuk, cuman kecil candlenya, ini termasuk engulfing atau bukan? Bukan, kalau menurut saya kurang bagus engulfingnya. Nah, bukan, yang atas saja. Nah, oke. Itu ada supply dan kemudian di break dengan clean break ya, power yang sangat kuat. Oke. Nah, apakah di time frame yang lebih besar itu berupa engulfing? Oke, kita lihat.
Kita lihat di time frame H4. Di time frame H4 di sini ada engulfing. Bawahnya ada engulfing. Oke, kemudian di daily coba lihat di dailynya ini lebih clear. Nah, ini engulfing. Oke ya, itu engulfing, berarti itu bisa kita buat untuk open posisi buy ketika harga balik lagi ke area swap zone tersebut, ya kan, supply menjadi demand. Oke, nah ini termasuk apa ya, harus quick retest. Nah, mana tadi ini, dan target harus menyesuaikan. Nggak boleh banyak-banyak. Ini targetnya berarti di supply di sini. Oke ya, di supply ini. Oke, nih kita bisa buy di situ. Oke, kita coba cari lagi contoh engulfing yang di break dengan significant break ya. Di sini ada engulfing, cuman ini lebih ke apa namanya, swap zone yang ini ya. Kalau toh benar itu adalah yang 41. 41. Oke, cari mana ya. Ya, mungkin sangat jarang jika kita hanya berfokus pada satu pair, ya kan, pada satu pair. Nah, kan di forex itu sangat banyak sekali kan pair. Nah, ini banyak sekali pair, jadi kita bisa, kalau nggak ada di pair ini, kita bisa gunakan pair lain gitu ya. Nah, teknik-teknik seperti ini sebenarnya cenderungnya emang scalping aja. Scalping. Oke, ya ini. Oke, ini ya. Oke, kita kasih tanda panah biar beda sama yang pertama. Ini kita kasih panah. Nah, bisa dilihat di sini ada supply, ya kan, supply, kemudian di break dengan clean break, ya kan. Oke, nah kemudian kita konfirmasi ke time frame yang lebih besar di H4. Nah, ini di H4 nya engulfing, jadi bisa kita gunakan untuk open posisi buy, ya kan, mungkin 10 pip atau 15 pip sudahlah. Mana tadi, ini akurasinya bagus, cuman targetnya nggak bisa kita tahan lama-lama. Nah, ini naiknya cuman segini. Nah, ini naiknya segini, berapa pip itu. Kecil sekali ya. Berapa ya, paling 10 pip kalau ada, nggak ada ya, adalah H1 segitu. Oke, kita cari lagi contohnya. Nah, di sini guys, ini ada, di sini ada lagi, ini ada supply. Nah, kemudian di clean break, supply yang berupa ini ya, engulfing, kemudian di break ya dengan power yang cukup. Oke, kita langsung tandai saja, kita konfirmasi ke time frame yang lebih besar. Kita kasih tanda ini, berarti open posisinya di sini nanti ya, di candle ini. Oke, kita tambahi aja vertikalnya 2, kasih jarak segini. Oke, kita ke H4. Oke, di H4 seperti ini, nggak ada ini ya, ada candle kecil ini, yang malah di sini engulfingnya. Oke, kita ke time frame daily. Nah, di time frame dailynya, nah ini
adalah candle engulfing guys. Dan kita tadi konfirmasi open posisinya di garis horizontal ini kan, berarti di shadow sini ya kan. Nah, di shadow ini oke, di area ini sempat floating kemudian up. Oke ya, oke seperti itu. Oke, coba kita lanjut analisa GU untuk Senin besok kira-kira seperti apa. Kita coba lihat di time frame H4. Oke, kalau kita lihat time frame H4 ini biasnya masih downtrend ya kan, masih downtrend. Cuman candle saat ini dia sedang merangkak naik. Apakah dia naiknya sampai situ terus kemudian terjun? Oke. Biasa saya menggunakan untuk lebih mudah, saya gunakan EMA 200 biar nggak lihat jauh-jauh. Nah, EMA 200 ini biasanya kalau kecenderungan miringnya itu ke bawah berarti memang trennya sedang turun seperti itu. Kalau kita lihat teman-teman perhatikan di GU ini sedang downtrend ya, biasnya ini sedang menurun ya. Untuk time frame H4 dan daily time frame besarnya ini trennya sedang turun. Jadi planning terbaik adalah ya sell gitu ya. Planning terbaik adalah sell. Nah, apakah sekarang kita bisa sell? Nah, itu yang butuh kita analisa seperti itu, guys. Nah, di sini coba kita lebih jeli kita lihat. Nah, di sini guys, di sini kan ada engulfing buy kan. Nah, tepat seperti yang kita bahas barusan. Nah, ini ada engulfing buy. Kemudian engulfing buy ini di clean, ada di break dengan clean break dengan power yang bagus. Nah, oke, jadi di sini bisa dibilang nanti akan menjadi swap zone, ya kan, swap zone. Oke, nah kita untuk lebih meyakinkan kita harus konfirmasi ke time frame yang lebih besar. Oke, ini ya. Nah tadi ini ya, nah ini engulfing kan, engulfing sell artinya di sini terkonfirmasi. Jadi kita nanti bisa planning sell di situ. Nah gitu ya, kita bisa planning sell. Targetnya di mana? Targetnya ya jangan jauh-jauh, targetnya bisa di sini, di hidden ini, lumayan dari sini ke sini. Oke, nah kita coba lihat di time frame yang lebih kecil. Nah di time frame yang lebih kecil H1 seperti itu, M30 seperti ini. Artinya kalau ini kita tarik dulu zona ini zona ini. Oke, jadi nanti kita bisa berancang-ancang sell di area ini. Tentu nanti pasang stop loss di sini, di atas sini, di area sini. Oke, nah ini termasuk menurut saya ini swap zone. Nah, targetnya bisa di sini, bisa di sini. Artinya di sini TP1, di sini TP1, di sini TP2. Seperti itu. Nah, kalau melihat ini harusnya dari sini ini harusnya diturun lagi nanti setelah naik turun lagi. Karena apa? Di sini ada imbalance yang harus dibalance karena harus di fill seperti itu. Oke, nah itu untuk GU ya, pandangan GU-nya seperti itu. Nah, di sini di H4 ini selain di situ kemungkinan bisa jadi nanti harga ini naik ke sini terus kemudian turun, kemudian naik lagi, baru terjun seperti itu. Dan kenapa? Karena saya melihat di sini ya, ini namanya prediksi ya. Di sini teman-teman lihat, di sini juga ada swap zone. Nah, bekas swap zone ini kalau saya tarik garis, tarik blok gini ya, order di sini. Ini coba perhatikan di sini clean break, kemudian kalau pasang order buy di sini harga naik. Nah, ini naik kan, satu candle H4 itu dia naik. Oke, artinya itu swap zone. Nah, kemudian harga dirusak turun sampai ke sini dan kemudian naik. Nah, ini berubah menjadi
resisten. Di sini sebelumnya adalah supply, kemudian di sini berubah menjadi demand, dan di sini menjadi supply kembali atau resisten, ya kan. Kemudian dirusak di sini. Nah, kemudian menjadi supply kembali di sini, di sini, di sini, dan dirusak di sini. Kemudian terjun, dan kuncinya ada di sini. Sekarang ada candle engulfing lagi. Makanya saya memprediksi itu adalah area yang bagus untuk open posisi sell. Jadi kalau mau sabar, kita bisa menunggu sell di situ, ya kan? Bisa menunggu sell. Nah, di sini juga jadi saya memprediksikan kurang lebih mungkin beginilah GU. Mungkin seperti itu ya. Jadi naik dulu ke sini, kemudian turun untuk merespek area swap zone yang sini, kemudian turun sampai sini, kemudian naik lagi, naik untuk menjemput order di area sini, dan baru kemudian turun. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya prediksi, bener apa enggaknya ya kita lihat pasar minggu depan gitu ya, mulai Senin ya, seperti itu. Saya mengingatkan kembali, sebenarnya di sini di channel ini saya sudah meng-share banyak sekali setup yang bagus, teknik yang lumayan sebenarnya akurasinya. Cuman balik lagi, yang namanya trading itu adalah seni kesabaran. Nah, saya sendiri yang sudah tahu atau sering sharing seperti ini, sering nggak sabar, akhirnya sering kena stop loss. Jujur saya sering kena stop loss seperti itu. Tapi buat teman-teman yang masih belajar, saya menurut saya ya, jangan melihat orang itu yang menyampaikan sebuah informasi tentang trading. Kalau teman-teman belajar trading, jangan melihat orang itu sudah konsisten apa enggak, itu dikesampingkan dulu. Maksud saya, orang itu kok sering kena stop loss ya, gitu. Tapi yang penting kan akumulasinya tetap profit. Sebenarnya trading itu seperti itu. Tapi kalau kita mencari ilmu, itu kesampingkan dulu hal seperti itu. Mau dia konsisten, mau dia profit, mau dia stop loss, kena stop loss, ya kan, itu nggak masalah. Yang paling penting itu apa, yang disampaikan itu bener nggak gitu. Kalau nggak bener, meskipun dia konsisten profit terus, nggak pernah kena stop loss, ya jangan diikuti gitu loh. Nah, meskipun dia sering kena stop loss, tapi kalau yang dia sampaikan itu benar, nah itu jadikan pegangan, jadikan itu, ambillah ilmunya seperti itu. Karena namanya trading itu nggak ada yang 100% dia itu bisa profit nggak kena stop loss, itu nggak ada. Nah, seperti itu. Kita semuanya itu belajar dan tahapnya ya berkembang gitu. Semakin kita banyak latihan, sama-sama kita mempunyai mempunyai pemahaman teknikal ya, teorinya sama, tapi tetap yang menentukan itu adalah pengalaman dan latihan gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa jadi teman-teman yang sudah berpengalaman, meskipun teorinya masih dikit, itu justru yang lebih handal gitu. Oke, begitu aja teman-teman, saya rasa cukup yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.